Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Fiza dengan NIM 1913201042. Di sini saya akan melakukan komunikasi kesehatan untuk melengkapi tugas komunikasi kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Sandria Deli Susanti. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan di sini adalah memberikan komunikasi kesehatan pada lansia dengan gangguan wicara. Komunikasi pada lansia berbeda dengan komunikasi dengan individu lain karena lansia itu pada dasarnya adalah unik. Lansia itu unik pada nilai, kepercayaan, persepsi, budaya, dan pemahaman serta lingkungan sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan komunikasi yang tidak efektif antara pemberi penyuluhan dengan lansia. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia seperti yang pertama, perubahan fisik lansia seperti penurunan pendengaran, yang kedua normal aging process, dan yang ketiga perubahan sosial, dan yang terakhir adalah pengalaman hidup dan latar belakang budaya. Gangguan wicara dapat terjadi karena kerusakan organ lingual, kerusakan pita suara, ataupun gangguan persyarafan. Berkomunikasi dengan klien dengan gangguan wicara ini memerlukan kesabaran supaya pesan dapat dikirim dan ditangkap dengan benar. Klien yang mengalami gangguan wicara umumnya telah belajar berkomunikasi dengan menggunakan isyarat maupun gambar. Dan adapun teknik berkomunikasi pada klien dengan gangguan wicara ini seperti yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian, kesabaran, dan jangan menginterupsi. Yang kedua, ajukan pertanyaan sederhana yang hanya membutuhkan jawaban ya ataupun tidak. Yang ketiga, berikan waktu untuk terbentuknya pemahaman dan respon. Yang keempat, gunakan petunjuk visual, kata-kata, gambar, dan objek jika memungkinkan. Selanjutnya, hanya izinkan satu orang untuk berbicara pada satu waktu. Dan yang selanjutnya, jangan berteriak atau berbicara terlalu keras. Selanjutnya, beritahu klien jika ada yang tidak mengerti. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan ahli terapi bicara jika dibutuhkan. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada klien dengan gangguan wicara ini seperti yang pertama, kita benar-benar dapat memperhatikan mimik dan gerak bibir klien. Selanjutnya, usahakan memperjelas hal yang disampaikan dengan mengulang kembali kata-kata yang diucapkan klien. Selanjutnya, mengendalikan pembicaraan supaya tidak membahas terlalu banyak topik. Selanjutnya, mengendalikan pembicaraan sehingga menjadi lebih rileks dan pelan. Dan yang selanjutnya, memperhatikan setiap detail komunikasi sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Dan yang terakhir, apabila memungkinkan, hadirkan orang yang terbiasa berkomunikasi lisan dengan klien untuk menjadi mediator komunikasi. Dan adapun alat bantu untuk berkomunikasi dengan klien gangguan wicara ini seperti papan tulis dan spidol. Yang kedua, papan komunikasi dengan kata, huruf, ataupun gambar yang umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar. Yang ketiga, alarm pemanggil. Yang keempat, bahasa isyarat.
Dan yang terakhir, penggunaan kedipan mata atau gerakan jari untuk respon sederhana, ya ataupun tidak. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.